Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Sari, NIM 1871201023, jurusan Ilmu Perpustakaan semester 5 dari Universitas Lancang Kuning. Baiklah, di kali ini saya akan bercerita dongeng yaitu Cermin Ajaib. Dongeng bahasa Indonesia, Cermin Ajaib. Dahulu kala di jalan-jalan indah Granada hanya ada satu obrolan yang terdengar. Oh, betapa menyedihkan. Pria yang tampan tapi belum menikah. Oh, ya ampun. Apakah dia tidak akan pernah memilih seorang istri? Apakah perempuan di Granada tidak layak? Katakan padaku sayang, apakah dia akan kesepian? Oh hidupnya. Tidak, jangan katakan kata-kata yang menakutkan ini, karena dia layak mendapatkan pasangan dan seorang ratu. Mari kita berdebat untuk raja kita yang tercinta. Biarkan pengantinnya yang cantik sekarang dilihat. Raja kita adalah pria yang murah hati. Aku yakin dia sedang menunggu wanita yang tepat. Tapi siapa wanita yang tepat untuk raja kita? Dan itu memang pertanyaan yang mengganggu semua orang di Granada. Yang mulia, wanita manapun akan beruntung memilikimu sebagai pasangannya. Aku tidak menginginkan wanita yang berbentuk wanita yang akan aku nikahi adalah Ratu Granada. Dia harus memiliki karakter yang kuat. Dia harus memiliki cukup cinta untuk dirinya sendiri dan seluruh kerajaanku. Dia harus baik hati dan juga murah hati. Tapi yang mulia, bagaimana kita tahu jika wanita itu memiliki semua yang kau inginkan? Itulah masalahnya. Aku hanya akan menikahi seorang wanita yang tidak memiliki bintik-bintik hitam di hatinya. Kita dapat meminta bantuan medisnya. Apa? Penasehat, maksudku bukan bintik-bintik yang nyata. Maksudku, dia harus memiliki hati yang bersih. Oh, tentu saja aku tahu itu. Kita membutuhkan sesuatu yang ajaib untuk membantu kita di sini. Dia mengambil keputusan dan memanggil tukang cukur terpercaya, Emilio. Emilio ke istana keesokan harinya. Emilio, aku butuh bantuanmu. Katakan padaku, Emilio, apa yang terjadi? Pada kerajaan yang tidak memiliki ratu, mengapa kau mengajukan pertanyaan seperti itu, Nyonya? Ya, kenapa tidak? Raja kita tidak bisa memilih seorang
baginya akan menjadi masalah bagi kau. Bagaimana maksudmu? Hehehe. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, sang raja akhirnya memutuskan untuk menggunakan cermin ajaib. Cermin ajaib? Ya, kau lihat, aku memiliki cermin ajaib yang aku temukan di goa. Bertahun-tahun yang lalu, hanya raja yang tahu tentang hal itu, dan dia mempercayaiku selama bertahun-tahun. Sekarang, dia ingin aku menggunakannya untuk membantu dia menemukan pengantin yang sempurna. Akankah itu menunjukkan siapa pengantin wanita itu dan di mana dia sedang sekarang? Apakah dia menunjukkan masa depan? Tidak, tidak. Satu pun dari hal-hal itu, apa yang dilakukannya itu menunjukkan karakter. Karakter sebenarnya dari orang yang melihat ke cermin. Jika kau tidak memiliki hati yang bersih, maka sekilaslah kau melihat ke cermin, wajahmu akan menunjukkan bintik-bintik. Raja telah memutuskan untuk menikahi wanita yang sempurna, wanita yang melihat ke cermin ajaib tanpa mendapatkan bintik-bintik. Jadi hanya wanita yang kaya dan terdidik yang dapat melihatnya, bukan? Tidak ada kriteria siapa yang bisa melihat ke cermin. Satu-satunya syarat adalah wanita itu harus melihat ke cermin. Berita itu mendengar seperti api liar. Setiap hari, para wanita biasa berkumpul di luar toko tukang cukur, hanya untuk melihat wanita mana yang akan berani melihat ke cermin ajaib. Hari berlalu, belum tidak ada yang masuk. Wanita mulai menumbuhkan rambut lebih panjang dan lebih lama hanya untuk menghindari pergi ke tukang cukur. Para ayah di Granada tidak senang dengan putri mereka. Fiona, mengapa kau tidak mencobanya dan memiliki bisul di seluruh wajah cantikku? Tidak bisa, ayah. Jadi kau berpikir kau tidak bisa memiliki hati yang bersih? Tidak, maksud aku. Iya, maksudku, oh ayah, sebenarnya aku ini memutuskan untuk tidak pernah menikah. Oh, ya benar. Aku akan tinggal bersama sisa hidupku. Oh, aku mencintaimu, ayah. Anehnya Fiona bukan satu-satunya yang tiba-tiba mengambil sumpah untuk tidak pernah menikah. Para wanita di Granada lebih suka tetap melajang selama sisa hidupnya
beberapa wanita bahkan sangat takut sehingga menolak untuk melihat ke cermin normal mereka. Rasa takut akan bisul tidak berhenti di situ. Beberapa wanita dilaporkan berhenti menggunakan sendok dengan rasa takut, bahkan keliru melihat reaksi mereka. "Oh Pak, aku lebih suka makan dengan menggunakan tanganku." "Tapi Nyonya, ini mie." "Oh, siapa peduli, aku lebih suka makan mie dengan tanganku." Karena tidak ada wanita yang masuk ke tukang cukur, dia hanya akan memotong rambut pria sekarang. Katakan padaku, tidak ada wanita yang berani melihat ke cermin. "Tidak ada, Tuan." "Itu mengerikan. Untuk berapa lama aku tidak akan menikah?" "Apa? Mengapa kau tidak menikah?" "Iya, bahkan aku ingin menikahi wanita yang sempurna." "Hehehe, ini mengerikan. Apakah kualitas di sini begitu sulit ditemukan? Apakah kau tidak bisa menemukan pengantin?" "Wanita? Hehehe, Yang Mulia, ada satu wanita yang aku tahu. Dia pasti tidak akan menolak. Dia tidak akan malu untuk melihat ke cermin. Cermin ajaib, tapi dia adalah siapa? Katakan kepadaku." "Pengembala." "Emilio, apa? Kau sudah hilang akal? Seorang pengembala akan menjadi Ratu Granada? Beraninya kau?" "Mengapa seorang pengembala tidak bisa menjadi ratu? Jika ia memiliki kualitas yang pas untuk menjadi ratu, maka menjadi seorang pengembala harusnya tidak bisa menghentikan dia. Ingat penasihatku, pemimpin sejati seringkali berasal dari latar belakang yang sederhana. Emilio, cari dia dan bawa dia kepadaku." Hari ketika gembala dibawa ke istana adalah yang paling ditunggu di Granada. Berita itu telah mencapai semua dan semua orang memadat di istana. Ada bisik dan keraguan di mana-mana. Gembala itu masuk dengan hati-hati. Dia takut dan gugup melihat begitu banyak orang berkumpul di istana dengan khawatir. "Jangan khawatir, Tuan Putri, katakan padaku, apakah kau tidak khawatir untuk melihat ke cermin ajaib? Apakah kau sadar apa yang akan dilakukannya jika kau telah berbuat kesalahan di masa lalu dan kau tidak memiliki hati yang bersih? Wajahmu akan menunjukkan bintik-bintik." Aku mengerti, Yang Mulia, tapi aku percaya bahwa membuat kesalahan aku
telah belajar dari kesalahan-kesalahanku. Aku masih belajar dan akan selalu. Aku tidak malu dengan kekuranganku. Aku menerima itu. Itu membuatku menjadi lebih kuat. Mengatakan demikian, gembala itu membungkuk kepada raja dan melangkah di depan cermin saat semua orang mengintip istana itu terkagum-kagum. Mata biru dan kulit Granada yang cantik itu tampak benar-benar tanpa celah. Dalam pantulannya, dia melangkahkan pergi untuk melihat raja yang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Granada telah menemukan ratunya. Istana bersukacita, tapi kemudian terdengar suara seorang wanita. "Tunggu sebentar. Aku menuntut untuk melihat cermin. Sekarang aku bisa membuktikan bahwa tidak pernah ada sihir di dalamnya. Itu semua adalah bohong. Kesepakatan adalah kesepakatan. Kita memberi tiap orang kesepakatan yang adil untuk melihat ke cermin. Tetapi tidak satupun dari kalian yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Apakah cermin memiliki kekuatan ajaib atau tidak adalah sesuatu yang lain. Kau seharusnya melihat ke cermin. Ketika kau memiliki kesempatan, kau benar yang mulia. Aku minta maaf atas nama putriku. Ratuku, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau katakan. Kita seharusnya tidak menyembunyikan kesalahan kita dan diri kita sendiri. Kita harus menerimanya. Setelah kita memaafkan diri kita sendiri, kita dapat dengan mudah menerima kesalahan orang lain dan memaafkan mereka. Hanya dengan begitu kita akan memiliki hati yang bersih. Dan hatimu benar-benar bersih dari semuanya. Granada merasa terhormat memilikimu sebagai ratu. Raja senang menemukan pengantin yang sempurna. Upacara pernikahan mereka adalah salah satu yang paling megah yang pernah dilihat di kerajaan Granada. Orang-orang menari dan bersuka cita karena telah menemukan ratu yang berkemauan keras dan murah hati. Dan untuk cermin ajaib, tidak ada yang akan tahu jika memang ada sebuah